Bilis dan Kofi. Di suatu lautan, hiduplah dua ikan teri yang bersahabat. Mereka bernama Bilis dan Kofi. Suatu hari, Bilis bercerita kepada Kofi kalau ia pernah bermain di lubang sembur paus. "Aku pernah bermain di lubang sembur paus. Rasanya asik sekali. Kau harus mencobanya sesekali, Kofi," kata Bilis menggebu-gebu kepada Kofi. Aku jadi penasaran untuk mencobanya. Tapi kau juga harus ikut, Bilis. Aku takut tersesat, kata Kofi. Akhirnya, Bilis menyetujui permintaan Kofi. Keesokan harinya, mereka pergi pagi-pagi sekali menuju tempat paus tinggal. Mereka tidak pamit pada orang tua mereka karena takut tidak diizinkan pergi. Mereka lalu berhenti di atas lubang sembur paus yang terletak di punggung paus. "Nah, kita berhenti di sini. Sebentar lagi, pasti paus akan berenang ke permukaan untuk bernafas dan akan menyemburkan air dan karbon dioksida," bisik Bilis pada Kofi. Kofi pun menganggukkan kepalanya tanda mengerti. "Benar," kata Bilis. Beberapa menit setelah mereka berdiam di atas lubang sembur paus, paus pun bergerak menuju permukaan. Mereka sekuat tenaga mengikuti paus agar tidak tertinggal. Sesampainya di permukaan, paus pun menyemburkan air dan karbon dioksidanya. Bilis dan Kofi ikut naik ke udara bersamaan dengan air yang tersembur. Itu sangat menyenangkan. Tidak lama kemudian, Bilis dan Kofi kembali turun ke laut. Mereka pun bergegas pulang karena takut orang tua mereka mencari. Di perjalanan pulang, Bilis dan Kofi bertemu dengan teman mereka yaitu Pato, si plankton. "Halo Bilis, halo Kofi, kalian dari mana?" tanya Pato kepada mereka. "Halo Pato," jawab Bilis dan Kofi bersamaan. "Kami habis bermain di atas lubang sembur paus," jawab Bilis. "Oh, begitu. Aku juga pernah bermain di sana. Bahkan aku sampai masuk ke dalam lubang itu," kata Pato dengan bangga. Benarkah? Bagaimana di dalam sana?" tanya Kofi penasaran. "Ya, aku masuk ke sana bersama dengan udara yang dihirup paus. Saat aku masuk ke sana, aku masuk ke beberapa organ paus. Pertama, aku masuk ke dalam faring. Kemudian, aku masuk ke dalam laring. Lalu trakea, dan akhirnya aku masuk ke dalam paru-paru. Nah, dari udara yang dihirup paus itu, paus hanya menghirup oksigennya saja. Sekitar 20 menit aku di sana, akhirnya aku keluar lagi lewat lubang sembur bersama dengan air dan karbon dioksida. Dari situ aku tahu kalau paus mampu menahan napas rata-rata selama 20 menit di dalam air," jelas Pato panjang lebar. "Oh, begitu ya. Jadi paus bernapas dengan paru-paru ya?" tanya Bilis. "Ya, benar. Paus tidak bernapas dengan insang seperti kita, tetapi dengan paru-paru. Hal itu dikarenakan paus adalah mamalia dan bukan ikan," jawab Pato. "Wah, asik sekali sepertinya. Kami harus mencobanya sesekali," seru Bilis. Setelah itu mereka berbincang sampai sore tiba. "Aduh Bilis, kita harus segera pulang. Sepertinya hari sudah sore," seru Kofi ketika menyadari langit mulai menggelap. Mereka pun berpamitan pada Pato dan bergegas pulang. Sesampainya mereka di rumah, mereka tidak melihat siapapun ada di rumah. Mereka sangat takut karena tidak menemukan siapapun, baik di rumah Kofi maupun di rumah Bilis. Mereka akhirnya bersama-sama di rumah Bilis untuk menunggu orang tua mereka. Menjelang malam, orang tua Bilis dan Kofi datang. Ayah dan ibu mereka tadinya terlihat sangat khawatir. Namun saat melihat Bilis dan Kofi, orang tua mereka terlihat lega. Ternyata orang tua mereka seharian mencari-cari Bilis dan Kofi. Orang tua mereka pun menanyakan kemana saja mereka pergi. Bilis dan Kofi juga dinasihati agar berpamitan jika ingin pergi. Dengan demikian, orang tua mereka tidak akan khawatir dan tahu di mana mereka berada. Bilis dan Kofi menyesali perbuatannya dan berjanji akan selalu berpamitan ketika ingin pergi. Tamat.